Gimana kabarnya Marvel hari ini? Baik-baik saja. Baik ya. Nah, kegiatan hari ini ngapain aja nih Marvel? Boleh cerita sedikit dong, sekolahnya tuh. Oh, sekolah biasa banget sih, cuma kayak ini tugas, habis itu Kerjain ya tugas. belajar, itu doang sih. Tugas apa yang tugas apa? Saya tugas sains sama ada tugas apa tuh eh, social studies, tapi saya udah Hmm, kerjain social studies, ya oke. tinggal sains palingan terus ya terus belajar matematika itu aja sih. Ada PR ya berarti ya. Hmm, Hmm. Kalau PR gitu kumpulinnya besok apa lusa? Hmm. hmm, jam minggu depan sih. Oh, minggu depan, nggak besok gitu ya langsung ya. Ya, nggak kayak gitu nih, emang beda sistemnya. Hmm. Dulu zaman COVID itu kalau ada PR tuh biasanya besok itu langsung udah dikumpulin lagi. Kayak gitu. Ya, tapi sekarang beda ya. Biasanya udah minggu depan gitu dikasih waktu. Nah, kalau zaman dulu Kafit masih sekolah, itu besoknya udah dikumpul. Jadi malam ini itu nggak ada Kafit buat santai. Langsung ngerjain PR, ngerjain tugas, Hmm. belajar. Gitu ya. Ya, saya lagi kebetulan nyicil-nyicil sih setiap hari. Jadi saya bisa langsung nyantai pas gitu pelajarannya. Betul ya, dicicil. Jadi nggak sistem kebut semalam. Wah, tapi kalau sistem kebut semalam itu kan kadang kurang efektif juga ya. Kadang ada yang nggak selesai. Aduh, ini udah kemalaman banget ya. Tergantung gitu ya. Ya, Makanya dicicil. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Kita akan belajar tentang visualisasi data ya. Nah, di sini sudah terlihat belum share screen yang Kafit? Sudah ya? ya, Oke, ini adalah materi lanjutan dari pertemuan minggu lalu ya tentang data science. Di sini ini termasuk langkah atau step yang sangat penting ya dalam pengolahan data. Kenapa? Karena nah nanti Gavit pengen nanya sama Marvel kenapa nih? Ini termasuk step yang penting ya. Hari ini kita akan melanjutkan persiapan presentasi ya atau nanti namanya pitching. Nanti di sini persiapannya adalah visualisasi data ya. Dari kemarin kan kita sudah mendownload ya atau mengambil data dari Kaggle dan datanya sudah kita terima ya, sudah kita olah juga dan nanti kita akan visualisasinya dengan namanya library titik-titik. Library apa? Nanti kita lihat ya. Di sini sudah masuk ke hampir yang terakhir nih, visualisasi. Kan kita sudah checklist nih ya, ekstraksi itu adalah yang pengambilan data ya. Masih ingat yang kemarin ya, persiapan dan juga tadi minggu lalu sudah melakukan riset. Ya, Kak kan ngajak Marvel untuk berpikir ya tentang use case apa yang bisa diangkat ya. Nah, use case apa yang bisa diangkat ya. Kemudian visualisasi. Nah, yang kemarin kan visual untuk datanya sendiri tentang kesehatan ya. Nah, dari bisa sebuah apa itu kayak hardware ya yang bisa masuk ke dalam tubuh sehingga dia bisa mendetek tuh ya detak jantungnya atau kesehatannya. Nah, nanti tergantung dari parameter yang kamu ambil ya. Nah, untuk selanjutnya adalah visualisasi yang di sini adalah untuk menampilkan grafiknya ya. Oke, kita lanjut. Jadi metode visualisasi itu ada bermacam nih. Ada yang namanya jadwal, diagram, ilustrasi, video, dan peta mental. Nah, masing-masing ini pasti tentunya Marvel sudah lihat ya. Udah nggak asing lagi. Mungkin ini peta mental. Peta mental itu seperti apa? Nih Kavi coba cari contohnya ya. Di sini sepertinya Kavi cek nggak ada. Nih, sebentar Kavi cek. Ya.
Nah, peta mental tuh seperti ini. Biasanya bentuknya kayak maps ya. Hmm. Atau yang begini. Nah, pasti sering melihat nih. Nah, begini. Oh, oke. Kelihatan ya, peta mental bentuknya kayak gini. Jadi data tuh bentuknya kayak maps, maps rumah lah ya. Kalau mungkin Marvel ngelihat selembaran undangan pernikahan gitu ya, kan ada di belakangnya ada maps untuk peta ke rumahnya tuh. Nah, di bentuknya seperti ini ya. Ini namanya peta mental untuk visualisasi data ya. Mind map ya. Ya, mind map. Jadi selebihnya tahu ya jadwal, diagram, ilustrasi, video bentuk. Kemudian di sini penyajian data manakah yang menurut Anda lebih meyakinkan ya. Nah, ini bentuknya apa nih? Kafit mulanya sama Rafael. Ini bentuk diagram apa sih? Atau Pie chart. Pie chart pie atau chart enggak ya? web. Betul ya, ini pie chart. Nah, pie chart itu bentuknya lingkaran seperti ini ya. Karena ini pie Terus chartnya dipotong-potong bentuknya kayak kue. ya namanya juga pie ya. Nah, kira-kira grafik yang seperti ini atau bentukan nih diagram seperti ini terlihat lebih oke atau bagaimana menurutmu? Kayaknya sih ini menurut saya karena apa tuh nomor-nomor ini agak susah dibaca ya yang di sini. Oke, Nah, karena juga perbedaannya. ya 50% jadi kita tahu besarnya tuh seberapa. Kalau musim kalau ini kan kita harus ngitung, oh ini 6.000 2.000 bisa salah baca kita. Tapi kalau yang ini 54% ya kita tahu ini paling besar loh. Oke, Iya. Jadi kayak lebih enak sih pie chart aja. pie chart ya. Dan itu terkait tentang data. Tapi kalau tentang visualisasinya nih, visualisasi tentu dari grafiknya, kira-kira yang mana yang menurutmu? Oke. Dan kenapa tuh? Mana yang menurutmu paling oke dan kenapa, Marvel? Dari bentuk data satu dalam penyajian data satu dan data dua. Hmm. Eh, Gimana? nggak terlalu tahu sih Hmm? saya nggak terlalu tahu itu. Untuk penyajian data. Jadi gini, pada gambar satu, untuk penyajian datanya bentuknya seperti tabel ya. Oh, Tabel apa? tahu ya yang Tabel kayak statistik. yang dia bentuknya ada baris dan kolom ya. Nah, bentuknya seperti ini baris ya. Nah, tapi kalau yang gambar dua, ini bentuknya pie. Sehingga bentuk pie ini dan bisa berwarna-warni akan lebih menarik dibanding yang gambar yang satu. Kita sudah banyak melihat tabel ya. Tabel itu kalau dilihat lama-lama, itu kelihatannya pusing. Bisa nggak? Kayak Hmm. capek, apalagi tabel itu sampai ratusan. Coba kalau Oh, misalkan Marvel melihat tabel atau mencari data yes. paling terbanyak. Aduh, pusing Ya. banget nih datanya banyak banget ya tabel. Pasti udah bosen duluan ya, udah boring. Nah, sehingga kenapa yang lebih menarik nomor dua? Nomor dua ini bentuknya lebih visualisasi. Kenapa? Karena dia ada grafiknya. Apakah fit grafik itu nih? Warna-warnanya ya lebih menarik, bentukannya ya. Itu sehingga kenapa nomor dua lebih menarik. Sebenarnya itu. Kita lanjut lagi. Ya. Hari ini Marvel akan belajar nih cara berpindah dari versi pertama penyajian menjadi versi yang kedua. Yang tadinya tabel-tabel itu menjadi yang kedua ya. Yang sempat sudah di-download itu kan tabelnya masih Excel ya. Bentuk Excel itu kan kotak-kotak. Wah, itu boring banget. Nah, ini harus kita ubah menjadi yang kedua. Visualisasi data di Pandas itu nanti ada yang namanya untuk penggunanya gimana ya, Kak Fit? Coba cari. Nama Plotlib namanya ya. Library Matplotlib. Ini library ini membantu banget ya. Tidak hanya dalam visualisasi data ya, ada penggunaan untuk training data itu juga menggunakan Matplotlib.
ya. Nah, jadi ini untuk membuat sebuah grafik yang dia bisa tampilin di layar ya berdasarkan data yang ada. Nah, untuk Matplotlib sendiri nanti begini cara importnya ya. Coba dilihat dulu. Ada import matplotlib.pyplot splt. Nah, Kavit SPLT-nya boleh diganti nggak boleh, terserah ya. Nah, kemudian ini untuk format ininya. Library yang kalau mau kita import ya, mau kita konsumsi. Tapi kalau untuk ininya bebas ya. Tapi kalau identik biasanya ya kebanyakan orang itu menggunakan PLT, plot ya. Oke, ini sepakat kita nggak perlu ganti ya, nggak usah diganti aneh-aneh ya, lebih PLT Hmm. aja, plot. Biar nanti seterusnya itu karena programmer di luar negeri pun plot ya, penggunaannya PLT. Jangan aneh-aneh ya, karena Nggak nanti boleh. banyak banyak library yang lain. Oke, kemudian metode plot ini biasa digunakan untuk membuat grafik, ya sudah Kafit bilang. Grafik, data frame ya. Nah, itu nanti tampilannya lebih menarik lah. Bisa menggunakan diagram yang bentuknya kotak, diagram yang bentuknya garis juga ada ya, bermacam-macam. Ini yang seperti Kafit bilang, grafik yang bentuknya garis ini biasa identik lebih spesifik ya. Nah, ini nih. Itu bisa satu satu benda doang ya kalau nggak salah. Iya, betul ya. Biasanya di sini ada parameternya nih. Ini parameternya apa ya? Parameternya apa? Di sini parameternya apa? Nah, tergantung ya. Nah, di sini misalkan nilai A, nilai B gitu ya. Kemudian cara menggunakannya gimana, Kak Fit? Nih, tetap menggunakan pandas. Dot series ya, series. Data 10 ini, kemudian indeksnya 1 2 3 4 5. Nah, kemudian di situ ada plot ya. Kemudian plot dot show. Show itu untuk menampilkannya. Oke, ini caranya sudah kita lihat. Kemudian grafik garis. Oke, oke ini ya. Saya Kemudian ini suspek. adalah bentukan tipe ya. Tipe diagram. Nih coba lihat dulu. Di sini ada histogram, ada Mhm. box, ada scatter, ada pie, ada bar, Eh, ada Kak, Kak, line. saya mau Ya, waktu saya bakal balik lagi. Saya mau naruh sesuatu dulu. oke. Halo Kak, saya sudah balik. Oke, kita lanjutkan ya. Hmm. Ini nggak perlu diingat ya, tapi sekilas Hmm. saja. Sebenarnya ini untuk bentukan diagramnya ya. Nanti Baik coba banget. satu-satu. Kira-kira lebih cocok yang Hmm. mana ya dari data yang kamu punya. Tapi yang biasanya paling cocok tuh ini. Histogram, box ya, bar. Hmm. Line juga oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Hmm. Kapan menggunakan histogram? Nah, ini ada ininya ya, karakteristiknya. Nih, histogram bentukannya. Hmm. Dia bentukannya seperti ini. Nah, ya, menurun atau dia menaik. Jadi kayak penuh gitu ya. Tapi ini sedikit lebih bingung. Kafit kurang prefer ke sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Histogram. Nah, ini untuk diagram kotak ya. Nah, diagram kotak ini juga bentukannya box nih. Hanya satu, tapi dia ke atas. Nah, ini juga sedikit Ya, lebih bingung. Cara bacanya, hidrolik ya. ya ini diagram kotak ya, box dan kumis. Maksudnya tuh ini bentukannya box, kainnya box. Kotak dia hanya satu.
Hafid lebih seneng yang bar biasanya. Ya. Nah, ini kan lebih bingung nih. Kita jangan yang ini ya. Nanti kita coba satu-satu. Oke, untuk kasus nomor satu, ini tim pengembang aplikasi seluler. Nah, ini kan sudah dibuat ya tadi ya. Kemudian untuk jenis diagram ini peta sebar ya, petak sebar. Maksudnya tuh ada titik-titik aja dia. Bentukannya titik ya, menandakan kalau ini dari sini ke bawah, dari sini ke sini. Dari sini ke bawah ya, dari sini ke sini. Bentukannya seperti itu saja. Kita lanjut lagi. Nah, untuk bentukan lagi nih, petak sebar ini sebenarnya terlihatnya juga agak bingung ya, scatter. Kafit lanjut lagi, nanti yang pi, di sini ada yang pi. Nah, yang pi seperti yang tadi kita lihat, ya, yang pi bentukannya sudah tahu. Nah, kalau banyak juga akan semakin berdempetan ya. Lihat tulisannya nih, berdempetan seperti ini ya. Iya, jadi nggak bagus tuh kayak yang banyak banget sih. Nah, Saya berarti nggak harus, tahu sih kalau statistik statistik yang bagus kayak gimana. Yang untuk yang nah, banyak ya. ya, harus kita bisa lihat nanti lihat pilih-pilih sesuai tergantung dari data yang mau ditampilkan ya. Hmm, iya. Kemudian kita cek lagi. Nah, ini kolom ya, bar. Nah, Bar ini masalahnya kalau tuh banyak harus keluarinnya miring-miring kayak gini. kepala ya. Ya, ini juga nih. Palingan yang bagus tuh buat dibalikin jadi miring gitu, jadi di rotate. Hmm, harusnya Tapi bisa. masalahnya apa tuh? Ya bakal tinggi banget nanti kalau banyak banget apa tuh datanya. Jadi harus manage yang mana yang relevan, mana yang enggak. Nah, Palingan yang data itu yang pentingnya itu yang relevan sama yang gak relevan. ya, ya ada kelemahan visualisasi datanya sendiri ya menggunakan Iya. diagram batang ada Mm-mm. kelemahannya sendiri, keunggulannya. Nah, ini yang seperti tadi dibilang ya. Iya, itu ada Semakin banyak semakin ke atas. Tapi kelihatan gak Kafit? Tetap kok kelihatan ya. kelihatan. Iya. Nggak perlu Tetap ya kelihatan. apa tuh ya lehernya nggak perlu sakit kalau ngeliat ini. Mhm. Tapi sering banyak digunakan data bar ini lebih mudah. Kenapa Kak Fit? Pernah nggak ngelihat video-video yang biasa menampilkan data aplikasi itu? Penggunaan aplikasi itu kan rata-rata menggunakan bar seperti ini. Akan lebih mudah Mm-mm. sebenarnya. Makanya kenapa Kak Fit suka yang bar ya? Nah, oke, ini juga nih. Ini termasuk baru juga ya. Oke, kita lanjut aja. Mulai buat diagramnya. Sekarang Oke. kita masuk ke program yang akan dibuat. Silakan dibuka dulu sama Marvel. Dashboard-nya. Ya. Yang kursus Mm-mm. Nah, nomor 11. Ya, silakan dijawab dulu. Grafik garis. Nah, digunakan untuk apa? Nanti udah bisa kita lihat. saya tahu petak sebar apa tapi kenapa saya kayak lupa ya. Saya cuma tahu bahasa Inggris doang. Main map. Tadi kan sudah kami jelaskan bentukan petak sebar seperti apa. Petak sebar, dia bentuknya kayak sambung-sambung gitu loh. Oh, petak sebar. Hmm, sama jadi hubungan antar bagian. Histogram, oh sama, ini ya. Hubungan antar bagian itu diagram lingkaran ya. Kalau petak sebar itu menunjukkan hubungan antar dua variabel. Ingat, mind map. Mapnya itu ada sambung satu ke satu. Nah, itu dua variabel. Ini ke sini. Nah, diagram lingkaran tuh ke sini. Kenapa sekali? Nah,
Yang atas betul, yang atas ini. Ah, sini. Nah, Ya, 12. Oke. hmm. Jadi, Next. is- Nah, ini tadi sudah dilihatkan sama Kafit. oh, Silakan yang mana? kok aku tutup jadi ya. Oke, Hmm. ah, box. Oke, good. Karena dia ada titik ke Itunya atas ya, itu. hidrolik ya. Ini Ya, bar yang, oh, aduh, Ustaz nih. Beans 5. Beans apa sih tadi? Saya lupa. ya habis itu tambahan sebuah barnya. Grid, nggak ada grid saya lihat. Jadi, Nggak ada, ada. Frekuensi 1000. nggak Frekuensi ada itu grid bukan, ya. Nggak ada grid. Nggak ada grid. nggak, Ini yakin kamu bar. Bar itu oh, nyambung. histogram. Oh, berarti, oh iya. Kenapa Bar itu langsung nggak lempar nyambung bar? ya. Bar itu Ini putus-putus. Kalau his pi, dia nyambung. pi. Nah, Apa? Sebentar. apalagi Confederate everyone 10 team. One time pivot table. Pivot table tadi buat apa, Kak? pivotable. Belum ada penggunaan pivotable ya. Buat group by. Kan dua ini, kalau nggak salah. Ada group Oke, by sama value kun saja. Pivotable tidak value digunakan. counts. Jadi nih. Ya, plot nggak usah. Oke, Hmm. oke, ini histogram ya. Ayo, ini apa? Per Histogram grid. tuh nyambung ya. Ini karena ada grid nih. Jadi ini Ya, ada gridnya. True. ya, plot X. Ini apa sih, Kak? Itu Histogram ya? Bukan ini, bar. bar ya. Oh, bar. Bar yang pakai H tuh. Yang Nah, bar di biasa. situ ada, baca dulu. Isikan parameter metode plot. Coba lihat gambarnya untuk membuat diagram tunjukkan. Nah, di situ ada parameter apa? Namanya rating tuh di situ tuh. Ini Rating. rating Terus. parameternya. Ini yang Terus number disebut of parameter itu. genres. Satu aja, rating aja. Terus tingginya. Ya, tulis dulu. Itu kan di situ ada X-nya. X yang mana? Coba Kak, X dibuka. yang ini. X yang Ini, ini. ini X ya. Ini Y. Ya, ini Nah, X ini Y. lihat pertanyaannya. Lihat pertanyaannya. Di situ diminta X sama dengan parameternya apa? X. Oh, X. Parameter, ayo. Parameternya Apa ini? rating. Tadi aku Rating. agak Y. kebaca X nih soalnya. Y Nah, kalau tadi Y, number of genres tapi number of genders. Gitu ya. Nah, kind. itu kainnya apa? Bar atau bar? Bukan bar itu ya. Ini Kalau bar itu dari histo bawah ke atas. Itu apa tadi? Ayo. his Dari S histogram. depannya. Nah, Dari saya nggak tahu. S. Hmm, Scatter. set. Hmm, Scatter. oh, scatter. Oh, Mm-mm. scatter itu. Scatter ya, titik-titik itu. Tadi sudah Kavi tampilkan. Ya Allah. Ayo, jangan lebih-lebih kata-katanya. Oh, Huruf besar, huruf kecilnya. Nah, ada.
Metode manakah Itu mah pada DF asli sebelum membuat bagan? value funds kali kan. Oh pivot ya ini. Ah, Ya, oke ini udah. oke lanjut ke nomor. Nomor dua. Sekarang install import Panda. Dah, langsung aja kembali lagi. Ini cuma pemberitahuan aja. Nomor 3. Yuk, kita mulai ngoding harusnya. Oke, jadi sini kita lihat sekarang. Apa di situ? Memecahkan kasus analitis. Ke Kaggle. Oh, aduh. Ini Aduh. yang sudah, ini kan Aduh, saya sudah. kenapa? Aduh, jangan dipencet. Saya pencet langsung begitu. Ah, ya, lagi ya di ini aja. Bak ya. Oke, checklist saja datanya sudah diekstrak ya tadi ya kemarin. Terus, oh, kita nggak bikin data baru, Kak. Pakai data yang ada aja. Baru, ekstraksi Coba data. dibuka. Coba dibuka itu pelan-pelan ekstraksi data. Oh, kenapa saya pencet itu? Salah, salah. Oke, ekstraksi. Ya, Students itu ya. performance. Buka ekstraksi dan eksplorasi itu. Paper share Pilih collection. hipotesis. Oke. Wacana kerja literal jangan lupa tentang data fix lain. Oh, ya, buat kumpulan data dan Oke, ini pengembangan data. sudah ya. Coba visualisasi. Ini sudah, ini minggu lalu ini. Oh, ini minggu Oke. lalu ya? Iya. Gunakan matriks diagram. Ya, kemudian coba Matrix. menjauh dari matriks bagian dan terapkan opsi visualisasi data sendiri. Oke, ini Kafit kasih tahu. Pertama, ini kita punya data namanya student performance ya. Kita nggak perlu pakai. Berarti kita import apa dulu yang pertama? Pandas. Good. Silakan import pandasnya dulu. Kayak di import ya kemarin. Bisa cek. Atau kalau kamu belum punya matplotlib, di terminal jalankan dulu pip install pandas, pip install matplotlib. Oh, udah ini. Pip install Matlab. Ini Matlab ya, Pak. Sudah ya? Oke, Ini sekarang. Saya salah gak sih? I- import pandas Kebetulan. SPD. Oh, Nah, gitu dong. import. Tadi satu lagi import apa? Matplotlib.pyplot splt Matlab dot apa? K. pyplot matplotlib.pyplot Boleh tulis di chat pyplot. gak? Gini, import. Hmm. Ah, sudah itu Kak chat ya di meeting chat. Oke. Nggak ada sih. Oh, ini dia. Matlab dot pyplot asphalt.
eh Wait, Kak, wait, 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 wait. Kamu Modlib, Modlib itu apa? mod library, Hmm, mod library. kayaknya bukan itu deh. Eh, saya yang saya install tadi. Iya, bentar, Kafit cek di sini. Terus saya apa tuh cek ya cara Enggak, bukan kayak gitu, bukan kayak gitu. mod. Nih, kayak gini. Nih, pip install Oh, saya matplotlib. salah. Ayolah. Pip uninstall aja. Uninstall aja biar nggak menemunin punya. Oke. Ya, oke. Nah itu. Nah ini diubah berarti ya. Jadi matplotlib. Ya gini. Nah gitu. Payplotnya benar, tinggal matplotlibnya aja yang di. Itu belum kau download itu, belum ada dia. Tunggu aja ini berarti. Tunggu aja. Oke, udah ya. Udah. Tinggal nunggu aja belum ke itu ya, ke refresh. Itu dia. Udah. Sekarang next. Kamu buat sebuah variabel dulu. Variabelmu kasih variabel apa deh? Visual, visualis, Soal aja. visualisasi data, visualisasi data misalkan. Visual aja. Visualis. Ini pakai Apple kan, Mbak? Berapa? Sama dengan, Setengah. nah, di situ perintahnya apa? Melakukan visualisasi data berdasarkan Nggak berasa. visualisasi data kita Nggak sendiri. berasa. Tadi Tiga aja, Mbak, kalau apelnya gede. suaranya bocor ya. Cari. Ya. Nah, visualisasi data sendiri ya. Tapi kedengar nggak suara Kafit? Denger kok ini cuma apa tuh Oke, oke. mikrofonnya saringannya. Ah, iya. Oke. Nah, visualisasi ini kamu mau lihat dulu yang mana, Marvel. Cek dulu di student performance-nya. Cek di student performance, parameter apa yang mau kamu ambil atau field mana yang mau kamu ambil sebagai parameter. Di sini, Kafit anjurkan untuk mengambil rating dan installs-nya. Ya, rating dan installs. Cari rating dan installs. Di paling atas biasanya kalau field. Nah, itu ada gender, race, parent level. Oke, Ada nggak di situ? ada nih ada level of education, lunch, operation Oh, berarti course. ini aja ambil dari. Nah, berarti kamu ambil di ini. Boleh ambil dari student performance itu bebas D2. Yang Tinggal pertama bisa kamu satu ambil lagi. dari ininya. Tadi ada, coba dibuka lagi Ini, Mbak, sekalian, Mbak. Eh, student Dari performance. Nih, ada performance. test preparation score. Dia nilainya Jangan tes, iya tes preparation score dan juga coba yang paling ujung ada apa lagi? Math score, reading score ya, KPR-nya writing deh. score. Hasilnya deh. Hmm, ini aja preparation score dan paling belakang lihat lagi. itu aja sih writing score. Saya kiri kanan lagi nggak ada. Oke, berarti gini aja Marvel. Buat sampai 4 aja Kak minta ya. 4. Test preparation score, math score, reading,
dan writing. Berarti kamu buatnya gini. Kembali ke itu code-nya. Oke, berarti yang pertama kamu buat gini. Sebentar, Kavi contohkan ya. Oke. Eh, Kakak share screen. Nih, enggak di ini aja. Nah, visualisasi ya. Nah, di sini Kavi bantu buat. Di sini ada namanya mat. Ini ya tadi apa namanya? Tes Mbak, prepare jangan di belakang sayangku. preparation score. Nah, di sini ada data apa yang mau kau tampilin? Non. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi? Coba cek. Non sama apa? Non sama tadi. Sponsor tadi soalnya betul agak ke distract ya. Non dan Um, complete ya. non complete. Completed. Oke. Kemudian yang kedua itu ada match score. Ini Kavit buatkan. Ya. Match score itu ada kita mau saring yang nilainya 70, 80, 90. Nah, begitu. Marvel bisa lihat di meeting chat. Kavit sudah kirimkan ya. Nah, di situ ada parameter test preparation score dan ada match score. Nah, kamu bisa lanjutkan. Itu di enter aja biar nggak bingung. Kamu buat tiga gini. Maksud Kavit. Ya, ya. Oh, titik duanya di luar ya. Titik duanya di luar. Oh, Ini titik duanya di luar. Ya, gitu. Nah, ini harus pakai petik. Nanti kalau kata-kata. Ya. Non juga sama. Non ini bukan non yang kata. ini ya. Ya, tuh pakai koma. Enggak. Belum. Terima Belum kasih cuma dijalankan untuk dulu. kebiasaan buruk saya ini selalu kayak ngeran terus. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi. Selain match score tadi sampai ada berapa Kavit minta? 4 ya. Match Empat. Oke score, terus. reading Oh score, jadi, ini kita read- saya ganti ya supaya di apa tas data, apa student performance gitu ya. pas student performance itu Visualisasi student perform. Ya ini data kamu kan namanya student performance toh. Kamu bisa ubah jadi begitu. gue harus bikin yang lagi kan? Iya. Oh, nggak usah langsung aja di sebelahnya. Nggak perlu Oh iya kan full bisa di itu performance-nya. ya, di koma lagi. Iya, koma lagi. Bisa maksud koma Mm-mm. lagi yang saya ya kayak tadi. Koma lagi. Sekarang Gitu saya lebih ya. ngerti sekarang deh. Harusnya di Hmm, oh ini iya dong. tabelnya yang saya Harus paham. visualisasikan ya abis itu apa tuh ini di mana aksesnya di mana kak ini dikira di X atau Y. Ini dia akan menjadi X. Oke, ini mau saya Tergantung nanti kamu ah bisa bisa ubah nih dia akan menjadi Y kah, dia akan menjadi X kah. Kita terus lihat next aja. kita mau apa next apa tadi Itu tadi, um, itu reading score, writing reading score. Kamu score mau ngambil angkanya berapa yang mau kamu tampilin, ya. reading Kayaknya score jangan 70 deh. Kafit pengen minta yang dia 50, yang berapa nih yang 50. Ya jadi tahu tuh grafiknya atau yang 90 aja. jadi 70 Kira-kira nggak ya bebas lah. terus Yang penting kamu 100 bisa menampilkan sebuah data dulu aja. oke terus Oke, ada kalau 4 ya ya, oke waktu good. dikaji
Oke, Satu lanjut. lagi terakhir, Writing score writing score. ya Kayaknya sesuai 100 enggak? KKM aja. Sesuai KKM Sesuai ya, 70. kalau coba lihat dulu fieldnya, lihat fieldnya. Oh ya, itu harus sesuai apa tuh? Nggak pakai Tulisan kapital fieldnya ya sih? gimana? Nah, huruf kecil semua tuh. Huruf kecil dia nggak ada underscore ya. Coba di match score kamu. Reading. Oh, itu sekarang. Match scoremu itu ada underscore tuh match scoremu. Math score. Match score, tulisan match scoremu itu ada underscore, jadi dia nggak ada underscore di situ. Oh ya. Oke. Oke, Ambil sabar, jangan boleh lanjut. dijalanin dulu, belum, belum. Kebiasaan buruk banget itu Kak. Saya nggak tahu kenapa sob. Oke, sekarang buat satu variabel lagi. Variabel ini Oke. hanya sebagai variabel eh, inisial saja ya, inisialisasi aja. Kamu bisa menggunakan variabel data gitu atau diagram gitu lah boleh ya, data atau diagram. Oke, sama dengan. Nah, ketik pandas pd dot data frame. Biasanya ada snippetnya tuh. Nah, snippet kan emet data buka kurung data. Dataan. Iya, data aja data. Bukan data. Itu apa variabelnya vdata. Sorry, kok data sih? Vdata, kemudian baris bawahnya lagi enter. Nah, vdiagram dot plot titik plot bu plot. Buka kurung ya. Nah, ini kamu bisa cantum ini x mana y mana ya. Nah, Enggak, X, x-nya Y-nya. boleh. Nanti kita atur sendiri kita sendiri Jadi aja guys gini, sini. kita bisa buat tes preparation score-nya itu dia sebagai x. Math score, reading score, dan writing score itu bisa diubah menjadi y. Jadi gimana tulisnya Kak Fit? X sama dengan X sama dengan tanda petik satu test preparation score. di list Tes semuanya kayak gitu. preparation. Nah, Y sama dengan Oh, bisa copy paste aja kan? math score. Y sama dengan math score, koma reading score, koma writing score. Max sekali. Bisa nggak dia? Bisa lah harusnya. Cuma ini score. Tapi karena kayak Merah gini ya. Kak, jadi harus Kalau dia digabungin bisa nggak? hmm, semicolon. Kak, Bisa nggak? gabungin tuh. Udah gabungin gak belum? Score, ini score. Harus pencet, harus bilang ya terus deh Kak. Ya sama dengan gitu. Ya sama dengan itu. Ya sama dengan itu. Ya seterusnya. Oh nggak gitu. Pakai gini aja nih, Kafit. Oke, Yes, sama dengan kita pakai kayak array lah ya. Ray jadi. Gini, nih lihat di meeting chat. Oke, ini belum kekirim karena meeting chat agak lama. Belum kekirim. Nah gitu, Oh, ini dia. dibuat pakai gitu aja. Oh, mas score. Oh, bisa kayak gitu. Saya baru tahu. Ya, tuh metode tuh teknis ya. Ya. Saya baru tahu kalau bisa kayak gitu. Kalau itu saya pakai dari kemarin ya. Nah, koma, kainnya apa? Kamu milih apa? Kind. Kita coba satu-satu ya. Kita coba satu-satu Oh, biar kamu bisa tahu nih yang mana. kind. Sama eh dengan, bar. Coba. ya, bar boleh, pie, scatter, hist. Ayo, apa lagi? Kind. Cara nulisnya gimana? Kain sama dengan aja. Kain sama dengan tanda petik satu. Bar, map, scatter, hist. Tuh, udah lengkap tuh. Ada Di emetnya. area Ya. bisa langsung di jalanan aja. Nanti.
Saya harus tidak Plot jalanin. plot p enter plt dot show buka kurung tutup kurung. Itu terakhir. .plt. PLT enggak di bawahnya. P enter plt dot show buka kurung tutup kurung. Nah, ini baru bisa. Masa sih? Di Nama situ nih. apa? Array namanya line 6 nama tuh. Bisa nggak? Nggak bisa kak, saya tadi udah coba PLT dan show. Kenapa ya? Itu kayaknya kita harus panggil ininya deh. Jadi ininya Berarti, blok. oh ini ada PD read-nya CSV dulu dong. Kafit lupa nih. Di atasnya. Oh, Ada read CSV-nya dulu ya. pd.read. Coba data frame. Ini panggil ini aja. Maksudnya kayak gimana kak? Gini, Kafit tulis ya. Data frame sama dengan pd dot read csv. Nah, ini nama filenya. Nama file. Nah, gitu. DF aja tapi DF. Gimana ya? Bisa nggak? Bisa kok. df Emang nggak bisa. data frame-nya ini Dipanggil dulu kak. coba ininya data frame-nya diganti df. Hmm. Aduh, ini udah jam 8 ya. Ya, 4 menit lagi ya. Coba f data sudah F data sudah coba DF. df. Ya, Oh, nama file maksudnya ini ya. iya nama Berat. filenya. Nama filenya tuh apa? S-nya huruf besar ya. Bisa nggak? Yang apa lagi juga ya? Ya, df aja. D, 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 df aja. DF. Berarti gini, ininya kita hapus aja coba. Dihapus. Oke, coba geser lagi. Nah, coba di sini DF ya, penggunaan data frame. Berarti Kafit, ininya DF, F diagramnya diganti, DF.
F diagramnya ganti DF. Oke, sebentar. DF plot test prerequisite. Muncul nggak? Error. Apa errornya di situ? No such file or directory. No such file. Coba ini, copy pad ini. Klik kanan, copy pad. Oh ya, ininya copy. Copy Oh, pad copy pad. Oke. diganti. Wow, banyak Ini. sekali. Oke, coba. Sebentar. Apa di situ? Bahas position itu kan. Gimana cara bacanya ya? Saya nggak tahu nih. Aduh. Baca ini gimana ya? Itu 15. Oh, itu sudah masuk ya. Harusnya bisa loh student performance. Ini sudah masuk ke sini nih. 1155 1657. Coba dihapus lagi. Student performance saja. Oh, no such file ya. Ini apa sih kasus nomor satu hasil ujian? Ini apa ini? Coba lagi coba. Copy paste lagi. Copy paste lagi. Mm-mm. Oh, dia cuma sampai situ ya. Kalau copy relatif pad, Oke. Relatif pad. salin, tempel situ. Hanya seperti itu. Ini seperti ini. Tapi belum bisa dibaca. Kenapa ya? Test preparation score itu apa itu? Oh, pantes course, bukan score. Harusnya ini. Yang salah. Bener cuma salah itu doang. Ya itu. Gimana datanya? Kavit nggak lihat di datanya. Oh, saya share screen tuh. Nih, kayak gini Kak. Oke, muncul ya, terus preparation score. Match score-nya di situ muncul ya. Iya, terus nge-adjust semuanya. W space itu. Oke, nice. Ya sih, udah bagus nih. Terbaca ya. Terbaca nih. Oke, ini visualisasi di datanya itu sudah oke sih. Jadi ini Dan saya checklist ya. checklist dong. Udah ya. Oke, Saya kirim. untuk nextnya dua. Besok aja ini karena kita lewat. Oke, ini sebenarnya sama sih. Ya, kamu hanya, nah ini sebenarnya sama yang kayak tadi ya. Sampai nomor 7 itu sama. Hanya berbeda-beda data yang digunakan dan hanya berbeda-beda visualisasi yang digunakan ya. Oke, untuk hari ini berarti done ya, selesai misi kita. Iya. Beres ya, mantap. Nah, dari hari ini gimana nih? Ada tantangan nggak atau hal yang menarik dari yang sudah dipelajari nih yang tadi kamu sampaikan dari Marvel? Hmm. Ada nggak hal yang menantang untuk yang tadi sudah dipelajari? Oh ya, tadi grafiknya boleh di screenshot bersama kodenya, kemudian kirim ke grup ya. Iya. Ya, Saya screenshot Kavit, ya. ya screenshot kodenya di sebelahnya, diagramnya di sebelahnya. Oke. Tampilkan menjadi satu, kemudian kasih keterangan data student performance. Oke. Nah, jadi tadi sambil cerita nih, pelajarannya apa sih yang bisa didapat tadi sama Marvel tentang visualisasi data? Visual data ya bisa bermacam-macam. Juga kita harus pilih visual data yang apa kita mau pakai. Karena yang Good. banyak banget yang apa tuh yang bagus tapi bagusnya cuma dalam beberapa hal.
dalam beberapa hal ya. Iya, Tergantung kondisi yang mau digunakan ya, tergantung data yang mau iya, ditampilkan seperti apa, itu menentukan dari visualisasi yang mau kita gunakan ya. Ada bar, iya. ada scatter, tadi apa lagi? Scatter, terus pie chart, terus Chart, ya oke. histogram, dan Histogram lain-lain. ya, dan lain-lain ya. Oke. Ini sudah dikirim? Tapi tunggu. Oke. Sudah. Oke, kalau sudah untuk hari ini kita sudah selesai dan hari ini juga cukup ya. Lumayan tadi sudah sampai kamu paham ya terkait dengan visualisasi data dan berhasil menampilkan data yang sudah digunakan. Nah, untuk next ketemunya di hari Rabu kita akan melakukan pitching sepertinya ya. Nah, jadi persiapan diri, tetap jaga kesehatan, semangat ya. Dari Kavit cukup, dari Marvel cukup juga? Sudah? Ya, Oke, sudah. kalau sudah cukup, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam, Marvel. Goodbye. Selamat Dadah. malam.